Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita sedang memasuki dalam momentum bulan Ramadan, di mana kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Namun, perlu para hadirin ketahui bahwasanya terdapat golongan atau orang yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah wajib puasa Ramadan. Namun, perlu Anda ketahui juga, dengan meninggalkan puasa Ramadan juga terdapat konsekuensi. Terdapat dua jenis konsekuensi yang harus dilakukan bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Yang pertama, yaitu adalah mengqadha puasa atau mengganti puasa, yang tentunya mengganti puasa ini wajib dilakukan di luar bulan puasa Ramadan. Untuk konsekuensi yang kedua, yakni adalah membayar fidyah. Fidyah sendiri merupakan denda bagi orang yang tidak melaksanakan puasa Ramadan. Untuk ketentuan pembayaran fidyah sendiri sudah disepakati oleh beberapa ulama salaf terdahulu. Yang pertama, yaitu pembayaran fidyah harus dalam bentuk makanan pokok. Untuk ketentuan yang kedua, yakni jumlah yang harus dikeluarkan adalah 1 mud. 1 mud jika dikalkulasikan adalah 3/4 kg. Dan ini merupakan besaran untuk makanan pokok yang harus dikeluarkan. Yang ketiga, terdapat perbedaan dari ulama Hanafiyah, ulama fikih Hanafiyah, bahwasanya pembayaran fidyah boleh dilakukan dalam bentuk uang yang setara dengan jumlah yang harus dikeluarkan. Untuk fidyah sendiri berlaku kelipatan dengan puasa yang telah ditinggalkannya. Golongan yang pertama yaitu adalah anak kecil. Alasan mengapa anak kecil diperbolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan adalah karena mereka masih belum balik. Balik sendiri adalah cukup umur. Sedangkan balik merupakan syarat wajib untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Anak kecil sendiri, mereka tidak dikenakan kewajiban untuk mengganti puasa Ramadan maupun membayar fidyah. Golongan yang kedua adalah orang gila atau orang yang hilang akalnya. Orang gila diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan dikarenakan mereka tidak berakal. Namun, untuk orang gilanya sendiri itu dikategorikan menjadi dua golongan, dua jenis. Yang pertama yaitu yang sebab kegilaannya itu karena tidak disengaja. Bagi yang kegilaannya tidak disengaja, mereka tidak diwajibkan untuk mengganti puasa Ramadan, juga tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Yang kedua, orang gila yang sebab kegilaannya itu karena disengaja. Bagi orang gila dengan jenis ini, mereka diwajibkan untuk mengganti puasa Ramadan, namun tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Golongan yang ketiga yaitu orang yang sakit. Orang yang sakit diperbolehkan untuk meninggalkan puasa Ramadan karena salah satu syarat wajib dari puasa Ramadan adalah kuat atau mampu melaksanakannya. Sedangkan orang yang sedang sakit, mereka dinilai masih sedang ada halangan berupa adanya penyakit pada diri mereka. Orang yang sakit sendiri juga dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, orang yang sakit namun masih memiliki harapan untuk sembuh. Orang sakit dengan jenis ini, mereka hanya diwajibkan untuk mengganti puasa, tapi tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Jenis yang kedua adalah orang sakit yang tidak memiliki harapan untuk sembuh. Bagi orang sakit yang tidak memiliki harapan untuk sembuh, mereka hanya diwajibkan untuk membayar fidyah. Mereka tidak diwajibkan untuk mengganti puasa Ramadan. Golongan yang keempat adalah para lansia atau orang yang sedang lanjut usia. Sama halnya dengan orang sakit yang tidak memiliki harapan untuk sembuh, mereka hanya diwajibkan untuk membayar fidyah atau membayar denda. Selanjutnya, untuk golongan yang kelima, yakni adalah musafir. Musafir sendiri adalah orang yang sedang bepergian.
alasan musafir diperbolehkan untuk meninggalkan puasa Ramadan karena salah satu syarat wajib dari melaksanakan puasa Ramadan adalah bermukim atau sedang menetap. Mereka, para musafir, hanya dikenakan kewajiban untuk mengganti puasa Ramadan saat di luar bulan Ramadan. Selanjutnya, golongan yang keenam, yakni wanita yang sedang haid dan nifas. Mereka tidak hanya diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan, namun mereka juga diharamkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Sehingga konsekuensi bagi wanita yang sedang haid dan nifas adalah menggantinya di luar bulan puasa Ramadan dan di saat sedang tidak haid dan nifas. Golongan yang ketujuh adalah para wanita yang sedang hamil maupun sedang menyusui. Mereka dikelompokkan menjadi 3 kategori berdasarkan alasan tidak melaksanakan puasa Ramadan. Alasan yang pertama adalah karena mereka mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Mereka mengkhawatirkan kesehatannya. Bagi wanita yang beralasan seperti ini, mereka hanya dikenakan untuk mengganti puasa di luar bulan Ramadan. Alasan yang kedua adalah wanita yang beralasan karena khawatir terhadap kesehatan dirinya sekaligus khawatir terhadap kesehatan anaknya. Sama dengan alasan yang pertama, mereka hanya dikenakan kewajiban untuk mengganti puasa. Alasan yang ketiga adalah karena mereka mengkhawatirkan kesehatan anaknya saja, tidak mengkhawatirkan kesehatan diri mereka sendiri. Untuk alasan yang ketiga, mereka sebenarnya mampu untuk melaksanakan puasa Ramadan. Namun karena kekhawatiran kesehatan bayinya maupun janinnya, mereka enggan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Maka dari itu, mereka diwajibkan untuk membayar fidyah sekaligus mengganti puasa Ramadan. Demikian kultum hari ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan maupun kesalahan perbuatan yang tidak disengaja maupun disengaja. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.